Selamat malam Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita jumpa dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada malam ini kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi kami, Roh Kudus jamah kami, supaya kami mengerti firman Tuhan, hikmat, marifat Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu, layakkan dan kuduskan, supaya semua mendatangkan kebaikan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga membangkitkan semangat hidup kami. Semakin hari kami boleh melihat pembelaan Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan ketenangan kepada kita di masa sekarang adalah pandemi yang memasuki 2 tahun. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Pada awal-awal pandemi 19 masuk ke Indonesia sangat heboh. Sangat luar biasa, di mana-mana ditulis lockdown. Dan terlebih-lebih di tempat kami, di perumahan kami Jati Sawit, diumumkan pandemi pada bulan Maret, kami bulan April ada 1 orang kena yang positif. 1 orang positif dalam satu perumahan, lalu sekeliling perumahan itu menutup jalan-jalannya. Kami pun dipasang portal. Pada saat itu seperti sangat genting sekali. Tidak ada ketenteraman. Orang kalau dikatakan di sebelah sana ada yang positif, pasti tidak mau lagi melewati jalan itu. Dan semua tutup, pedagang sayur tidak boleh masuk. Semua yang jualan, Gojek juga, GoFood juga hanya sampai di batas pintu. Bahkan bergantian untuk menjaga portal supaya tidak ada yang masuk. Jadi betul-betul sebagian orang mengalami perasaan yang sangat gentar, ketakutan. Kadang-kadang saya juga heran, mengapa bisa terjadi seperti itu? Padahal corona masih jauh, tapi kok ketakutan kita luar biasa seperti ini. Dan terjadi kemudian bahan makanan sulit untuk didapatkan. Terlebih bahan-bahan yang dikatakan sangat cocok untuk meningkatkan stamina, minuman, obat-obatan, harga meningkat secara luar biasa, naik. Perasaan tenang terganggu, menjadi tidak tenang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam ini saya hendak menyampaikan firman Tuhan pada kita. Mari kita buka Mazmur 62, Mazmur pada pasal yang ke-62. Di dalam Mazmur pada pasal yang ke-62, perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sama seperti pada masa-masa awal-awal corona masuk ke Indonesia, hampir semua orang merasakan sedang tidak tenang, gelisah, khawatir. Kalau mau ke pasar takut, ke toko juga takut. Semua orang, hampir semua orang kemana-mana memang sudah
Dianjurkan pemerintah juga ikuti protokol kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Kalau ada tetangga kita saja keluar rumah naik sepeda motor nggak pakai masker, kita sudah mulai bertanya-tanya, kok lupa dia pakai masker. Lalu kemana-mana juga pakai hand sanitizer, pencuci tangan supaya aman. Lalu sering juga diperingatkan, hati-hati dengan tangan, jangan pegang wajah, jangan pegang mulut, jangan pegang hidung. Kekhawatiran kalau nanti aku ketularan. Dan memang benar terjadi Bapak Ibu, berjalannya waktu banyak orang yang meninggal. Kemudian bahkan ada di masa-masa kemarin rumah sakit pun tidak muat lagi untuk menampung orang yang sakit. Akhirnya kebanjiran di setiap rumah, di mana-mana isolasi mandiri, isoman disebut nama di sana, dan tidak mengalami tenang. Saya punya tetangga juga mengatakan bahwa dia ketika sudah sembuh dari COVID, dia betul-betul mengalami rasa gentar yang luar biasa karena masuk di ruangan ICU ada 6 orang yang positif, pada malam itu 3 orang yang meninggal. Terus saya duduk dan saya teman saya, kenapa nggak tidur Mas? Udah, aku nggak berani tidur, itu di samping saya sudah meninggal. Kami udah teriak berkali-kali panggil suster, ini sudah meninggal suster. Ya nggak apa-apa, cuman seperti itu. Dibiarkan sampai pagi katanya seperti itu. Jadi karena ketakutan yang luar biasa, mereka takut kalau kami tidur nanti bablas tidur malah nggak bangun lagi. Mereka pun takut, nggak berani tidur. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalannya waktu, pikiran saya pun berjalan. Saya masuk ke pasar Gamping, saya lihat bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak yang masuk ke pasar berjualan. Dan saya tanya jam berapa mereka di pasar. Ada yang jam 2 pagi sudah ke pasar. Dan mereka tukar menukar uang itu sering. Dan apakah setiap kali tukar uang, kalau di tempat saya misalnya, kalau ada persekutuan, habis persembahan langsung ada mempersiapkan semprot tangan. Tapi di pasar Gamping bolak-balik tukar uang, mereka nggak sempat semprot tangan, bahkan lupa bawanya. Mereka dari kampung, nggak punya hand sanitizer. Tunggu bulan berbulan, saya ketemu lagi, masih hidup. Belanja lagi ke pasar, masih hidup. Tetap mereka sehat. Sungguh luar biasa ya. Ada yang salah sedikit saja bisa langsung kena. Apa pas memang yang dia pegang uang itu ada coronanya, seperti itu. Jadi tidak bisa diprediksi. Itu semua terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pun ikut-ikutan tidak tenang, berarti kita gelisah. Mengerjakan sesuatu pun pasti kemerungsung. Pergi-pergi pun buru-buru karena ketakutan yang luar biasa. Pada waktu itu saya mengambil keputusan pada diri saya sendiri. Pokoknya saya hanya mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Bawa hand sanitizer, pakai masker, tidak salaman. Dan kemana-mana karena memang butuh, harus ke pasar, harus ke toko, harus menghadiri acara ini, harus menghadiri acara itu. Tapi ya itu dia, dengan syarat ikuti protokol kesehatan dan tetap berserah kepada Tuhan. Dan mulai mengambil keputusan bahwa nyawa adalah milik Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, kalau memang Tuhan mau tentukan terjadi. Kalau kena, Tuhan yang berikan kesehatan. Ada obatnya, siap. Berusaha tenang. Karena ada banyak orang dengan tidak mengalami ketenangan, tidak menemukan ketenangan, tidak mendapatkan ketenangan. Diumumkan lagi di media, kalau tidak tenang, kalau takut, daya imunnya turun, dan malah semakin sakit. Nah, lalu bagaimana? Takut pun tidak boleh. Nah, takut pun tidak boleh, khawatir pun tidak boleh. Tapi apa modalnya? Nah, kita punya modal. Firman Tuhan yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa dekat Allah aku tenang?
karena dialah yang memberikan keselamatan kepadaku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Dia yang membentengi aku. Saya juga mengajarkan kepada jemaat jangan pernah lupa dengan iman. Doa orang Pentakosta, Tuhan bungkus kami dengan darah Yesus, pagari dengan malaikat surgawi. Doa itu saya dengar dan saya pelajari, saya kenal, saya ikuti sejak saya kecil, apa yang diucapkan gembala saya dan juga orang tua saya. Bungkus kami dengan darah Yesus. Kenapa? Karena kalau darah Yesus yang membungkus kita, darah Yesus adalah darah anak domba Allah, darah yang kudus yang paling ditakuti oleh iblis. Darah Yesus yang memberikan penebusan kepada kita sehingga kita terlepas dari sengat maut dan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Artinya keselamatan, jaminan keselamatan. Kita percaya, saya mengambil keputusan, saya harus percaya, Tuhan, kalau darah Yesus yang membungkus saya, maka dimanapun, di dalam ruangan, di luar ruangan, di perjalanan, pasti Tuhan memberikan rasa aman. Kalau rasa sudah aman, maka memang kita akan mengalami ketenangan. Dan kita tidak takut. Tetapi tetap protokol kesehatan kita pakai masker. Sehingga kita keluar, kita merasa aman. Kita tenang, Tuhan yang melindungi aku. Pagari dengan malaikat surgawi, itu cara Tuhan. Seperti dikatakan kota benteng. Malaikat surgawi seperti benteng kota yang membentengi. Sebuah kota yang dibentengi pasti aman. Bagaimana caranya pun musuh-musuh dari luar hendak menembus, benteng itu cukup kuat untuk memagari. Dan benteng kita adalah malaikat-malaikat surgawi yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari tetap percaya, katakan, dekat Allah aku merasa tenang. Dekat Allah aku pasti selamat. Dia gunung batuku, dia kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Saya percaya Bapak Ibu, kita pasti bisa merasakan ketentraman kalau kita dekat dengan Tuhan. Jangan lupa tetap berdoa, baca firman Tuhan, dengarkan dan baca Alkitab setiap hari. Itu membuat kita tidak goyah dan ada keamanan yang kita alami. Karena firman Tuhan ini hidup. Ini suara atau isi hati Tuhan yang diberikan kepada kita. Tetap baca firman Tuhan dan yakinlah kita tenang dan pasti tenang karena dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan ketenangan kepada kami. Kiranya firman-Mu terus menuntun kami. Firman yang hidup dan menghidupkan kami. Membungkus kami dengan darah Yesus. Memagari kami dengan malaikat surgawi. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin sedang dalam pergumulan, kekhawatiran, rasa takut. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah, berikan ketenangan, berikan ketentraman dalam nama Yesus. Jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Memberkati usaha dan pekerjaan mereka semakin lancar. Memberkati apapun yang menjadi pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan tolong. Yang belum bekerja supaya mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa juga buat anak-anak kami juga, Tuhan berikan semangat terus dalam belajar walaupun belajar daring. Tuhan tolong mereka. Berkati juga pekerjaan Tuhan di GPDI Efrata ini Tuhan, semakin berkembang dan bertumbuh. Berkati Bapak dan Ibu Gembala, berikan kesehatan, berikan pertolongan pengurapan senantiasa. Berkati pengurus-pengurus gereja boleh semakin semangat dalam melayani Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan.
Kami berdoa buat kota kami Yogyakarta, Tuhan berkati. Pemimpin kami Tuhan mampukan untuk membangun, untuk membawa kota kami ini kepada pembangunan yang lebih aman dalam segala bidang. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Presiden, wakilnya, menteri-menteri, pejabat negara berikan kecakapan dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Dan pekerjaan Tuhan juga Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke, hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan penggembalaan, penginjilan. Berkati semuanya, urapi mereka tetap setia dan pelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami akhiri firman Tuhan pada saat malam ini. Dan turunlah berkat-Mu atas kami, berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.